Kemudian yang keempat, diberikan manusia sebagai pelengkap, sebagai potensi untuk menjadi khalifah, diberikan namanya garizatut tadayyun. Garizat tadayyun ini yaitu kecenderungan tabiat beragama. Semua manusia yang lahir membawa gariza beragama. Ada potensi beragama yang dibawa oleh semua manusia. Meskipun kalau ada manusia yang kerjanya hanya melanggar terus, berdosa terus, itu sebenarnya ada dalam hati kecilnya. Dia akan mengatakan, sebenarnya apa yang aku laksanakan ini, lakukan ini tidak benar. Itu hati kecilnya mengatakan demikian. Semua manusia yang sehat, semua manusia yang berfungsi akalnya, semuanya mengetahui bahwa apa yang dilakukan kalau memang penjahat, dia tahu dirinya bahwa itu tidak baik. Kenapa? Karena dia sudah lahir bersama dengan potensi beragama. Kenapa? Karena kita sudah mengakui semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengambil janji kita. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna qalu bala. Jadi Allah sudah mengambil janji kita pada alam arwah akan mempertuhankan Allah, akan menyembah Allah. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semuanya kita pernah menyatakan betul, bala, betul engkau Tuhan kami. Itu semuanya kita. Tapi pasti kita tidak ada ingat kapan itu. Karena kita tidak ingat dan tidak tahu kapan itu, maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, wa id akhadha, ingatlah ketika Allah mengambil janji kan. Jadi Allah menginformasikan, mengingatkan kepada kita, kita pernah mengambil pengakuan untuk mempertuhankan dan menyembah Allah. Makanya orang yang tidak melakukan itu perjanjian, itu namanya kafir, mengingkari. Artinya itu kafara, mengingkari. Jadi itu semua manusia membawa sejak lahir gariza beragama. Hanya biasa gariza beragama ini nanti muncul kalau seseorang ditimpa sesuatu musibah atau penderitaan. Kalau terjadi musibah, semuanya orang, terjadi tsunami, terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi gempa bumi, baru semua orang mengingat Allah. Terkadang mungkin ada orang tidak pernah menyebut nama Allah, tapi ketika mendapatkan musibah baru sebut Allah, minta tolong semuanya kepada Allah. Kenapa bisa menyebutkan? Karena memang ada di bawah sejak lahir potensi beragama. Hanya dia terlambat menggunakan potensi itu. Jadi oleh karena itu, meskipun bagaimana seseorang, kalau biasa ada yang mengingatkan, biasa gampang sadar kalau disampaikan masalah ajaran-ajaran agama, karena memang ada potensinya. Coba kita lihat, biasanya kalau ada orang ditangkap, sudah masuk penjara, sudah pakai baju koko, pakai songkok haji, itu sadar, baru sadari itu. Kenapa? Karena dia punya potensi beragama. Itulah dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Nabi Adam menerima beberapa kalimat-kalimat dari Allah,
lalu ia minta taubat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah doanya Nabi Adam bersama dengan istrinya Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, keduanya Adam dan Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami menganiaya diri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi itulah doanya Nabi Adam bersama dengan Hawa. Maka Allah menerima taubatnya. Sementara iblis, apa dia minta iblis? Lain tahu permintaannya iblis. Iblis mengatakan, andirni ila yaumi yub'atsun. Karena Engkau ya Allah sudah terlanjur memberikan melaknat saya, maka saya minta kepadamu ya Allah, berikan aku umur panjang sampai hari kiamat. Jadi iblis manusia yang paling panjang umurnya. Dia diciptakan jauh sebelum Adam, dan dia akan diberikan umur karena diterima permintaannya oleh Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah mengatakan, innaka minal munzirin. Iya, kami memberikan umur panjang kepada kamu, tetapi adalah permintaannya, la ughwiyannahum ajmain, kami akan menggoda Adam bersama semua cucunya, dan saya akan menggoda semuanya dari segala arah. Dalam Al-Quran dikatakan dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. La'atiyan min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymani wa an syama'ilihim. Itu permintaannya bahwa kami mau mendatangi, menggoda, mempengaruhi manusia dari segala arah. Untung iblis lupa, minta dari atas dan dari bawah, minta depan, belakang, kanan, kiri, tapi tidak ingat dari atas, dari bawah. Oleh karena itu masih ada dua jalan untuk kita minta pertolongan kepada Allah yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Minta ke atas kepada Allah. Maka kita ketika berdoa menghadapkan tangan ke atas, dan ketika kita salat sujud, ketika kita sujud, disitulah iblis meraung-raung. Ketika kita salat sujud, kenapa? Karena gara-gara iblis tidak mau sujud, maka dia dilaknat. Maka semua kelompoknya setan, kelompoknya iblis merasa tidak berhasil dakwanya ketika seorang sujud, salat dan sujud. Karena dikatakan wa aqrabu abdu min rabbih wa sajidun. Tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah ketika sujud. Wa aqrab ma yakun bil abdi min rabbih wa sajidun. Tempat yang paling dekat seorang hamba dari Tuhannya ketika sujud. Maka Nabi katakan fa'aksirud du'a habis sujud. Perbanyaklah doa kalau kamu sujud. Di tempat sujud diperintahkan banyak berdoa, tapi itu tentunya kalau kita salat sendirian. Salat sendirian, dan itu tentunya juga imam tidak boleh berpanjang-panjang di situ. Kenapa? Karena banyak orang lain di belakangnya. Jadi kalau sendirian silakan perpanjang. Minta apa yang diminta kepada Allah. Fa'aktsiru ad-du'a fi sujud.